Dan pemirsa untuk mengetahui sebenarnya faktor apa saja yang membuat banyaknya tenaga medis terpapar COVID-19 telah tersambung dengan kami melalui Skype Dr. Edward Hartono, dosen Fakultas Kedokteran Unika Semarang yang juga ahli rumah sakit melalui sambungan Skype. Halo Pak Edward. Halo, ya. Pak, menanggapi banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID-19, sebenarnya faktor apa saja yang bisa menularkan pasien dari pasien kepada tenaga medis ini? Ada beberapa faktor ya. Pertama dari faktor kesehatan dokter sendiri. Dia kan harus menjaga kesehatan. Kalau kerja terus-menerus dengan tingkat stres yang tinggi, itu juga mengganggu imunitas tubuhnya. Itu satu. Kedua, pemakaian APD-nya, alat pelindung diri. Adakah APD yang lengkap atau tidak? Pemakaiannya benar, tapi nanti pelepasannya juga harus mengikuti step-step yang benar. Kadang-kadang itu juga bisa terlewat, dan itu bisa mempengaruhi faktor untuk membuat si dokter itu terkena virus COVID tersebut. Gitu. Kita ketahui bahwa memang di beberapa rumah sakit ada kasus di mana pasien ini berbohong akan keadaan dari dirinya sendiri. Apakah sebaiknya memang ada standar penerimaan pasien di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di klinik kesehatan harus diberlakukan seperti mulai mengenakan APD agar tidak terjadi penularan seperti ini, Pak? Begini, seharusnya pasien itu ke fasilitas kesehatan tidak boleh berbohong. Itu adalah kewajiban pasien, harus mengutarakan hal sebenar-benarnya kepada dokter. Namun, bagi kita, bagi tenaga medis, memang lebih baik kita persiapan alat pelindung diri yang baik untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi sudah lengkap persiapannya, sehingga apapun pasien yang datang, kita sudah siap untuk perlindungan diri kita sendiri. Kalau sejauh ini Pak, kita melihat ada beberapa kabar juga memang APD cukup sulit untuk dicari. Sejauh ini Betul. melalui pantauan Anda di Jawa Tengah sendiri, apakah sudah mencukupi untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan APD bagi tenaga medis yang ada di Jawa Tengah? Kalau dari pantauan kami, dari Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto, itu pasti belum cukup. Makanya kami sendiri pun juga ikut berperan untuk mendistribusikan APD yang kami galang dari para donatur atau pihak ketiga untuk ke distribusi ke rumah sakit maupun puskesmas yang sudah ada, khususnya di kota Semarang. Pak, selain itu APD yang saat ini sudah dipakai oleh tenaga medis yang ada di Jawa Tengah, apakah sudah memenuhi standar sehingga tenaga medis tidak perlu khawatir untuk terkontaminasi? Kalau memenuhi standar, kita lihat dulu dari masing-masing rumah sakit ya. Sebenarnya memang untuk memenuhi kebutuhan standar itu memang sulit. Karena pertama biaya jelas mahal dan barangnya sendiri juga belum banyak. Tidak bisa didistribusikan ke seluruh rumah sakit dalam waktu serentak. Apalagi pada saat kondisi ini yang kejadiannya mendadak langsung begitu cepat. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dengan APD yang ada, kita harus memenuhi pemakaian yang benar dan waktu pada saat melepaskan APD itu juga harus dengan tatanan yang benar. Bagaimana terkait dengan kedisiplinan dari para tenaga medis yang saat ini sedang bertugas menangani pasien COVID-19? Kalau dari segi kedisiplinan, tentu saya yakin para dokter itu disiplinnya. Mereka mengikuti tatanan cara yang ada. Namun jauh lebih baik memang ada panduan atau checklist di masing-masing rumah sakit pada saat mereka mau melepas APD itu, sehingga sebagai suatu pengingat bagi mereka. Karena dalam kondisi ini kan para dokter itu sudah lelah, atau para tenaga medis lainnya seperti perawat itu pun sudah lelah. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan dalam hal ini untuk misalnya medis, itu akan lebih cenderung rentan bagi para dokter itu melewati step-step di lengah hingga mampu terpapar juga oleh virus tersebut. Kemudian Pak, mengingat COVID-19 ini cukup cepat penyebarannya, apakah sudah diperlukan seluruh tenaga medis yang ada di rumah sakit mulai menggunakan APD walaupun sebenarnya tidak menangani pasien yang tidak terjangkit virus corona, Pak? Pasien dengan COVID itu memang harus sudah siap, atau yang mereka yang langsung berhadapan langsung mendingan langsung siap dengan APD yang lengkap.
seperti pemakaian coverall, pemakaian face shield, masker, dan handscoon itu juga harus dipakai. Oke, baik Pak. Kemudian apakah ada saran yang bisa diberikan kepada para tenaga medis agar tetap bisa bekerja dengan optimal walaupun di tengah pandemi seperti ini? Kalau saran sebaiknya memang para dokter harus jaga stamina ya memang. Dan memang bantuan dari tim manajemen rumah sakit masing-masing untuk mendukung hal itu. Mendukung stamina dari para dokter seperti pengaturan jadwalnya atau kebutuhan gizi yang berimbang bagi mereka. Dan tentunya pemakaian APD dan pelepasan APD itu yang harus diperhatikan. Sehingga mereka sendiri bisa bertahan dalam melayani para pasien yang ada. Kemudian Pak, apakah masih ada, standar khusus yang patut diberikan agar tidak ada lagi tenaga medis yang tertular dari pasien COVID-19? Sebenarnya standar khusus sih tidak ada ya. Pertama kita yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi dari para dokternya sendiri, penggunaan APD-nya dari tim manajemen, dan tentunya balik lagi ke para pasiennya sendiri. Pasiennya kita harus jujur, sehingga itu sebaik untuk ke pasien maupun ke para tenaga medis sendiri. Terima kasih Pak Edward Hartono sudah bergabung bersama kami di Metro News.